Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Khiari, BP 191055-2010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pengertian. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Peranan pemerintah sangat berpengaruh pada perekonomian tiga sektor yang menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atau konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran perekonomian tiga sektor. Jadi di perekonomian tiga sektor ini terdiri dari tiga sektor, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memberikan berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba kepada rumah tangga. Rumah tangga melakukan menabung kepada lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini sendiri memberikan pinjaman kepada penanam modal, dan penanam modal memberikan investasinya kepada perusahaan. Perusahaan memberikan pajak kepada pemerintah, sedangkan pemerintah melakukan pengeluaran PEM kepada perusahaan, dan pemerintah memberikan laba berupa gaji atau upah kepada rumah tangga, sedangkan rumah tangga memberikan pajak perorangan kepada pemerintah, dan rumah tangga juga melakukan memproduksi konsumsi yang akan diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, kita masuk pada aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Pertama, aliran pendapatan dan pengeluaran. Campuran tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan memiliki rumus sebagai berikut. Y sama dengan AE atau Y sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Contoh soal diketahui C sama dengan 90 ditambah 0,6 Y dan S sama dengan 0,2 Y dikurang 90. Ditanya Y keseimbangan. Untuk itu dapat dijawab sebagai berikut dengan menggunakan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G. Sama dengan kita masukkan angka C yang ada di sini. 90 ditambah 0,6 Y ditambah I 150 ditambah G 240. Maka dengan itu didapatkan 90 ditambah 150 ditambah 240. Dan Y ditambah 5 18 2 7, 8, 9, 9, 18 1, 2, 3, 4 480. Dengan Y sama dengan Y dikurang 0,6 Y sama dengan 480. Maka 0,4 Y sama dengan 480. Maka Y sama dengan 480 dibagi 0,4. Maka didapatkan nilai Y sebagai berikut 1200. Baiklah, selanjutnya nomor 3, jenis-jenis pajak. Pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, pajak objektif. Pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak, misalnya PPN, dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Yang kedua, pajak subjektif.
yaitu pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak, misalnya pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka beban pajak juga semakin besar. Yang ketiga, pajak langsung. Jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang keempat, pajak tak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak-pihak lain yang menanggung beban pajak tersebut kepada para konsumen, seperti impor. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, bentuk-bentuk pendapatan. Bentuk-bentuk pendapatan ada 3. Yang pertama, pajak regresif, yaitu sistem pajak yang persentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Yang ketiga, pajak progresif, sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada perekonomian 3 sektor ada 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pajak tetap, yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang kedua, pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Kemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Baiklah, selanjutnya persamaan fungsi konsumsi dan tabungan setelah pajak dapat dilihat pada gambar yang saya disediakan. Yang pertama, efek pajak tetap, dan yang kedua, efek pajak proporsional. Dapat dilihat di sini dengan disediakannya rumus. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah, pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membayar administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya adalah membangun beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Penentu-penentu pengeluaran pemerintah ada 3, yaitu yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Yang kedua, tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah pertimbangan politik dan keamanan. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perekonomian dekat sektor. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Khiari, BP 191055-2010, akan menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor. Pertama, kita masuk pada pengertian. Perekonomian 4 sektor atau disebut juga dengan perekonomian terbuka merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian 4 sektor, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan perilaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Kedua, diagram circular flow. Perekonomian 4 sektor dibedakan kepada 4 sektor. Yang pertama, rumah tangga. Yang A, hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan
dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. B. Hubungan rumah tangga dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non-balas jasa dari pemerintah berupa hasil dari pajak. Kemudian yang C. Hubungan rumah tangga dengan masyarakat luar negeri. Untuk mencapai hubungan dengan masyarakat luar negeri, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang pertama, hubungan perusahaan dengan rumah tangga. D. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Selanjutnya, yang E. Hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Selanjutnya, yang F. Hubungan masyarakat luar negeri dengan perusahaan. Bertindak sebagai pembuat dan mengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Selanjutnya, F. Hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga, pemerintah. Bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Yang G ini hubungan pemerintah dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Selanjutnya, H. Hubungan pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian 4 sektor akan mewujudkan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yaitu yang pertama, aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor, yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain, yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Baiklah, untuk rumus dari keseimbangan pendapatan nasional, yang pertama, Y atau tingkat pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dalam kurung X dikurang M. Dan rumus yang kedua, investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor sama dengan tabungan ditambah pajak ditambah impor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan, dan pendapatan tersebut digunakan untuk yang pertama, pengeluaran konsumsi membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Yang kedua, digunakan untuk membayar pajak. Yang ketiga, mengimpor, membeli barang impor. Yang keempat, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Di samping aliran uang keluar untuk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan, pembayaran atau ekspor. Aliran pembelanjaan atau pengeluaran penanaman modal untuk membeli barang dan peralatan modal dari sektor perusahaan. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli kebutuhan administrasi dan belanja modal untuk investasi pemerintah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produk yang diproduksi di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan
meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Kemudian impor. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar atau daya belinya, maka tinggi pula impor yang akan dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, maka besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produksi dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atau bahan mentah dan produk penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedua, penghematan biaya. Dan yang ketiga, perbedaan selera. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perekonomian dan 4 sektor. Apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.